Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qodir Baraja, di Lampung, Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022, pagi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan membenarkan pihaknya menangkap pemimpin tertinggi kelompok Khilafatul Muslimin tersebut. "Benar, kami baru saja menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin," ujarnya. Namun Zulpan belum membeberkan secara detail proses penangkapan Abdul Qodir Baraja karena anggota di Treskrimum Polda Metro Jaya dalam perjalanan dari Lampung. Tim sedang bergerak dari sana menuju Jakarta untuk membawa yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya, kata Zulpan. Sebelumnya, kelompok Khilafatul Muslimin yang melakukan konvoi di kawasan Cawang, Jakarta Timur pada Minggu, tanggal 29 Mei tahun 2022, lalu. Kelompok tersebut mengusung atribut-atribut pendirian negara khilafah. Mengenai konvoi tersebut, polisi segera menyelidikinya. Endra Zulpan mengatakan, kelompok khilafah tersebut bisa mengubah ideologi bangsa Indonesia. Oleh karenanya, keberadaan khilafah di Indonesia tidak dibenarkan karena bertentangan dengan makna Pancasila. Ini melanggar UUD 1945 dan juga ada ketentuan KUHP. Di mana apabila kegiatan ini mereka membuat suatu tulisan yang mana mereka menjelekkan pemerintah yang sah, ini tidak boleh dan ini melanggar hukum acara pidana, kata Zulpan. Dikutip dari tribunsultra.com, Abdul Qodir Hasan Baraja merupakan pendiri organisasi Khilafatul Muslimin yang berpusat di Masjid Khalifan Islam, Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung. Organisasi keagamaan Indonesia yang mengusung ideologi khilafah itu didirikan oleh pada 1997 silam. Baru-baru ini, organisasi tersebut mendapat sorotan setelah adanya aksi konvoi puluhan pengendara motor yang mengatasnamakan Khilafatul Muslimin. Konvoi motor sembari membagi-bagikan selebaran terkait kebangkitan Khilafatul Muslimin itu dilakukan di beberapa daerah seperti Jakarta hingga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jateng. Organisasi Khilafatul Muslimin sendiri mendapatkan kecaman dari berbagai pihak seperti Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas, Majelis Ulama Indonesia, MUI, hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Sebab ideologi khilafah yang diusung oleh Khilafatul Muslimin dinilai tak sesuai dengan Pancasila sebagai pemersatu NKRI. Selain itu, sang pendiri yakni Abdul Qodir Hasan Baraja juga pernah dipenjara sebanyak 3 kali. Abdul Qodir Hasan Baraja lahir di Taliwang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada tanggal 10 Agustus tahun 1944. Pemimpin Khilafatul Muslimin itu mengawali pendidikannya di Gontor, Jatim, lalu memilih tinggal di Lampung. Abdul Qodir Hasan Baraja dikenal dengan dukungannya terhadap pergerakan separatis Negara Islam Indonesia atau NII pada masa mudanya. Ia diketahui pernah menjadi tangan kanan Abu Bakar Ba'asyir di Pondok Pesantren Ngeruki. Abdul Qodir Hasan Baraja pernah dipenjara 2 kali terkait kasus terorisme alias residivis terorisme. Kasus pertamanya yakni pada tahun 1979 terkait teror Warman. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid. Ini, Abdul Qodir Hasan Baraja, sebenarnya sebagai residivis, ujar Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid seperti dilansir tribunsultra.com dari video di kanal YouTube official iNews yang tayang pada Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022. Karena pertama yang bersangkutan pernah ditahan selama 3 tahun terkait dengan teror Warman sekitar tahun 79-an, katanya. Sedangkan kasus hukum keduanya pada tahun 1985 terkait aksi pengeboman di Jawa Timur dan Candi Borobudur, Magelang, Jateng. Kemudian juga yang bersangkutan pernah ditahan 13 tahun dalam kasus pengeboman di Jawa Timur maupun pengeboman Borobudur, Jawa Tengah, katanya. Tak berhenti di situ, Abdul Qodir Hasan Baraja juga ditahan oleh Polda Lampung atas kasus pelanggaran protokol kesehatan pada tahun 2021 lalu. Abdul Qodir Hasan Baraja diketahui mendirikan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki bersama Abu Bakar Ba'asyir dan Abdul. Jangan lupa subscribe ya!